Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Bulana Yudo, NIM 1921310004 dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas HPI 4A UIN Raden Mas Said Surakarta akan menjelaskan 5 kaidah asasi. Yang pertama itu al-amru bi maqas asid, itu segala perkataan tergantung kepada niat. 2. Niat di kalangan ulama salafiyah diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai pelaksanaannya. Yang kedua yakni al-yakinu aizuhalu bilsyak, atau keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keadaan atau keraguan. Yang selanjutnya kesulitan mendatangkan kemudahan atau al-masyaqqatu tajil butasiru. Yang selanjutnya kaidah keempat yakni al-dararu yuzalu, atau kemudaratan hendaknya dihilangkan. Yang selanjutnya yang kaidah terakhir yakni al-ngazakumu kahkama, atau adat atau kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah, salah satu kaidah yang saya jelaskan tadi, yaitu kaidah niat. Kaidah niat merupakan hal yang memiliki kedudukan penting dalam kajian Islam, khususnya kajian Islam. Dengan sebab niat, seseorang bisa mendapatkan ganjaran pahala atau justru terjatuh dalam perbuatan dosa. Bahkan seseorang bisa dikategorikan sebagai seorang berdosa meskipun melakukan ibadah. Misalnya seseorang yang melakukan salat, seharusnya ia mendapatkan pahala dari ibadahnya, tapi dengan sebab niatnya ingin dipuji oleh orang lain, maka justru ia diklaim sebagai orang yang melakukan syirik. Niat dalam hukum pidana, dalam hukum atau ilmu hukum terdapat beberapa istilah yang sepadan dengan kaidah al-umuru bi maqasidiha, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dengan menggunakan senjata seperti pedang, pisau, benda tajam, api, batu, atau alat apa yang saja yang memang lazimnya digunakan untuk membunuh. Imam Hanafi mengatakan bahwa unsur kesengajaan atau niat adalah suatu hal yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali ada bukti yang mendukungnya, yaitu penggunaan alat yang bisa digunakan untuk membunuh. Maka alat ini dijadikan sebagai dalil atau bukti adalah adanya al-qasidu atau unsur kesengajaan. Di antaranya adalah niat, mens rea, offset, dan delik dolus. Niat istilah ini tercantum sebanyak 12 kali dalam KUHP, yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 29, pasal 87, pasal 111, pasal 119, pasal 30, pasal 165, pasal 31, pasal 342, dan pasal 464. Selanjutnya saya akan menjelaskan suatu cantuman KUHP yang belum sesuai dengan hukum pidana Islam, yaitu pencemaran nama baik menurut KUHP. Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik penghinaan diatur dan dirumuskan dalam pasal 310 KUHP, yang terdiri dari 3 ayat. Orang yang menyampaikan informasi secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan pasal 310 ayat 1 KUHP. Apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan seolah-olah orang yang dicemarkan atau dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar atau diketahui oleh orang banyak. Demikian penjelasan dari 5 kaidah asasi dan penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.